adalah parenkima phloem, tapi bukan. PF, F-nya ini, oh parenkim dan fiber. Kalau phloem kan harusnya PH ya. Parenkim fiber. Jadi di sini yang saya bilang di sini ada jaringan-jaringan penyokong ya kan. Berarti kemungkinan ini adalah fibernya. Iya, jadi kalau dibilang di sini tidak dijumpai kambium pembuluh. Teman-teman masih ingat kambium pembuluh yang mana? Kambium pembuluh adalah kambium yang akan bikin dia jadi silem dan floem sekunder. Yang akan bikin lingkaran tahunnya. Coba. Berarti di sini kambium pembuluh. Saya belum naruh ininya ya kayaknya. Pembuluh gambar. Nah, dia kayak gini nanti. Nah, kayak nanti akan bikin jadi kambium. Nama lainnya ya kambium aja. Nanti ada diantaranya ini intervasikuler, ini intravasikuler. Nanti dia akan bikin silem sekunder, floem sekunder, berkembang, dan terus-terusan akhirnya kebentuklah lingkaran tahun gitu. Ini adalah kambiumnya. Nah, kita lihat di sini berarti kan harusnya dari silem ke floem. Sedangkan kalau di sini dari silem ke floemnya ada batasnya tidak? Tidak ada. Jadi silem floemnya cuma membatasi gitu doang. Floem silem bahkan di sini baru ada sesuatu. Nah, mungkin ini pertanyaan penjebaknya adalah ini apakah oh ini apa SH? Serat, fiber. Ini apakah ini kan kambium pembuluh? Jawabannya bukan. Jadi di sini tidak dijumpai adanya kambium pembuluh. Gitu. Oke, yang ini ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini adalah contoh organ modifikasi. Jadi agak pas, bukan agak. Ini pasti berbeda dengan organ-organ yang sering kita bahas kayak daun doang atau batang doang gitu. Karena tidak kayak gini. Begitu. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau di daun ini sayatan melintangnya kayak gimana? Kalau tadi pertanyaannya apakah sayatan melintang itu kayak gini, ininya dipotong jadi gini, atau sayatan melintang itu dipotongnya begini, jadi gimana ya? Jadi kelihatan ininya gitu, atau gimana teman-teman? Sayatan melintang pada daun adalah begini A, kalau ini dipotong begini, atau sayatan melintangnya ini melintang, jadi ini yang dipotong, nanti kelihatannya ininya. Menurut teman-teman sayatan melintang di daun kayak gimana? Ternyata sekarang banyak yang ngomongin tentang sayatan ya, arah sayatan. Jadi teman-teman harus paham dulu nih, basic dari si sayatan. Ini kira-kira sayatan apa? Melintang atau sayatan tangensial, radial? Belum tahu? Oke. Jadi kalau di daun, kalau di batang kita udah tahu ya, kalau yang namanya transversal berarti ibaratnya kayak ini yang dipotong gitu kan, dipotongnya begini. Kalau di daun ternyata yang namanya sayatan melintang adalah yang di begini. Jadi ini adalah apa pipa-pipanya, selang-selangnya, jaringan pembuluhnya, anggaplah satu jari jaringan pembuluh, satu jari ini adalah jaringan pembuluh gitu. Jadi nanti kita bakal ngelihat posisi yang kayak gini. Berarti yang ini itu adalah posisi yang kita lihat gini, teman-teman. Ini adalah sayatan transversal atau sayatan melintang atau cross section, ini sama aja. Kalau kayak gini, ini jatuhnya bukan sayatan melintang ya. Oh, alright. Got sip. Transversal, melintang. Oh, nanti jangan bingung kalau ada yang bilang transversal atau ada juga yang bilang sayatan melintang. Jadi melintang, transversal ini sama aja. Sama juga kayak cross section. Gitu. Oke, ada pertanyaan? 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada kita coba lihat diagram akar. Ada soalnya kayak gini. Mana nih? Ini saya kecilin aja biar bisa dibaca muat. Oke, coba kita kerjakan dulu ini. Teman-teman bisa baca dulu. Terus, go.
Waduh, waduh, susah. Dikit aja. Hmm. Oke, nih. Bagian atasnya saya bacain ya. Akar lateral berkembang dari akar utama yang berdampak langsung terhadap volume sumber daya tanah yang tersedia bagi tanaman dan memperluas area eksploitasi yang tumpang tindih dengan tanaman di sekitarnya. Salah satu model yang diajukan peneliti adalah model inisiasi akar lateral atau lateral root initiation. Ini ini berarti mirip 2023 banyak ininya, banyak apa arti-arti dalam bahasa Inggris gitu. Ini LRI ini diregulasi oleh IAA. IAA, teman-teman tahu apa IAA? IAA adalah auksin, indol acetyl auksin. Jadi ini adalah salah satu hormon di tumbuhan. Nah, tadi yang saya bilang bakal ada regulasi hormon juga. Auksin, terus di sini diregulasi juga sama etilen sama sitokinin atau CK. Di sini berarti IAA-nya yang mana nih? Ini IAA, ini CK, C2H4 adalah etilen. Etilen dalam bentuk gas ya. Nah, ini zona diferensiasi sel dari akar yang sedang tumbuh seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Oke, silakan teman-teman jawab dulu. Kira-kira nih dari gambar ini yang apa? Jawabannya apa? Saya kasih waktu 3 menit dulu. Oke, ada yang sudah jawab? Baru satu. Mari kita ingat-ingat lagi konsepnya. Buat teman-teman yang kelas 10, iya, 10, 11, harusnya belum ada yang belajar hormon ya, tapi karena ini kelas olim, jadi mari kita belajar hormon juga nih. Oke, ada beberapa nih ya. Ada A salah, B benar. Boleh dilanjutkan. Saya coba ini dulu. Nah, sambil teman-teman ngecek, saya mau ke sini dulu. Hmm, hormon. Oke, udah banyak. Thank you untuk teman-teman yang sudah aktif menjawab. Oke, ada beberapa kubu nih. Ada salah, benar, benar, salah. Salah, salah, benar, benar. Ada yang benar, 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 benar. Ada yang belum ada lagi. Alright, ini. Ini teman-teman um, key points atau poin penting untuk namanya zat pengatur tumbuhan atau hormon ya. Jadi kalau di manusia kita kan langsung disebutnya hormon. Kalau di tumbuhan kadang-kadang kalau teman-teman menemukan zat pengatur tumbuh atau ZPT, itu maksudnya adalah hormon. Hormon yang paling apa ya, yang paling banyak dibahas kalau di tumbuhan, 5 hormon utama ada giberelin, auksin, sitokinin, etilen sama asam absisat. Giberelin dia fungsinya untuk apa? Ini ada nih buat germinasi. Germinasi itu perkecambahan biji. Terus growth maturity untuk pematangan perkembangan. Makanya di sini ada flowering perkembangan kan. Terus
perkembangan buah juga. Nah, di sini justru dia menghambat menghambat apa namanya pengguguran daun sama menghambat dormansi biji. Karena kan tadi dia justru mengaktifkan dormansi memecah dormansi biji, artinya dia akan mengaktifkan si biji itu untuk terus berkembang. Gitu. Kalau auksin dia intinya untuk ya pemanjangan batang biasanya, pemanjangan akar batang karena dia biasanya dari akar terus tapi dia bisa ditransport juga ke pucuk. Itu fungsinya auksin. Jadi nanti dia di ujung-ujung dia akan menambah panjang dari tumbuhan tersebut, panjang akar ataupun dia tinggi tanamannya. Auksin ini juga yang bisa bikin tumbuhan tuh jadi ini teman-teman, jadi etiolasi. Teman-teman masih ingat mungkin dari zaman SD dulu suka ada penelitian atau percobaan, percobaan kecil-kecilan, teman-teman nyobain toge atau suatu tanaman gitu terus ditumbuhkan, yang satu dikasih cahaya matahari terus-terusan, yang satunya lagi tidak. Ternyata yang lebih panjang adalah yang tidak dikasih cahaya matahari ya. Kenapa? Karena mungkin kalau dulu alasannya karena dia lagi mencari sinar matahari nih gitu. Padahal jawabannya karena sebetulnya auksin ini dia ditransport ke bagian atas. Jadi seharusnya kan auksinnya memang banyak di ini ya, banyak di bagian atas dan dia kan bertanggung jawab atas pertumbuhan. Nah, sebetulnya auksin ini dia bakal terdenaturasi kalau ada cahaya sebetulnya. Prinsip dasarnya jadi auksin ini terurai kalau dia ada cahaya. Makanya biasanya dia kalau ada cahaya dia tumbuhnya tidak terlalu tinggi. Tapi sehat, kalau ditanya sehat atau tidak ya tentunya sehat sebetulnya. Jadi di bagian yang pucuk nih, teman-teman bayangin bagian pucuk terus terkena cahaya, makanya si auksin yang ada di bagian pucuk ini dia biasanya terurai dan tidak ada lagi jadinya sel-sel hormon-hormon yang mengatur untuk pertumbuhan ke atasnya gitu. Jadi, tapi apakah terurai semuanya? Tentunya tidak. Makanya tumbuhan bisa tetap tumbuh tinggi gitu. Terus apa hubungannya sama etiolasi tadi? Jadinya kalau dia auksinnya terurai, dia kan tidak bisa ini ya, nggak bisa makin panjang. Beda sama kondisi ketika dia tidak didedahkan dengan cahaya matahari. Ketika kita taruh di tempat yang gelap, si auksinnya dia akan memanjang terus-terusan. Jadi kenapa dia bisa memanjang terus? Pertama, iya mungkin dia memang butuh cahaya untuk fotosintesis, tapi dia bisa panjang karena sebetulnya karena auksinnya dia tidak terurai. Jadi auksinnya bisa terus menerus memanjang. Gitu ya. Ini sekarang penjelasan untuk tingkat SMA-nya kayak gitu. Mungkin kalau SD, SMP kita kemarin kayak gitu ya, karena dia mencari cahaya matahari gitu. Kalau sekarang ya karena auksinnya itu terurai, makanya dia tidak terlalu tambah tinggi. Beda sama yang tidak terkena cahaya matahari, dia auksinnya ya masih ada di situ, makanya selnya membelah terus dan memanjang terus gitu. Sitokinin ini mirip sama auksin, bedanya sitokinin dia lebih ke apa ya? Ya sama sih pembelahan sel juga, terus jadinya memperbanyak masa tumbuhannya. Kalau auksin kan dia memperpanjang tinggi, kalau sitokinin ya dia masa pertumbuhan gitu-gitu. Tapi teman-teman suka ada juga ini kerja antagonis antara auksin sama sitokinin. Yang mungkin masih ingat ini apa namanya? Untuk memangkas tumbuhan misalnya nih. Ini teman-teman kan auksin ada banyak di sini. Oke, sorry, saya ini dulu. Auksin ada banyak di pucuk-pucuk gitu kan. Ini auksin. Nah, sitokinin dia agak berbeda nih. Dia biasanya untuk pertambahan ini juga apa ya? Pertambahan samping. Kayak pertambahan cabang misalnya. Jadi kalau ada auksin dia akan tumbuh tinggi terus, kalau ada sitokinin dia akan banyak cabangnya. Jadi kalau teman-teman mau apa ya? Mau tumbuhan yang dia ini banyak cabangnya, teman-teman bisa pangkas bagian atasnya. Karena kalau atasnya dipangkas, nanti kan dia bisa bercabang di sini, bercabang di sini. Karena tadi dia auksin sama sitokinin ini fungsinya deketan, tapi agak beda. Kalau auksin ke atas, kalau sitokinin dia ke cabang lateral gitu, ke percabangannya. Artinya kalau kita mau percabangan, kita pangkas aja di atasnya auksinnya. Auksinnya hilang, nanti sitokinnya yang akan banyak aktif gitu.
Itu auksin dan sitokinin. Kalau etilen, etilen kayaknya dulu pernah ada soal tentang buah, buah klimaterik, non klimaterik. Biasanya kaitannya sama pematang buah dan juga apa ya, transpirasi. Transpirasi. Pengguguran daun deh, pengguguran daunnya ya. Sama satu lagi asam absisat. Asam absisat ini yang ada di transpirasi. Berarti ini dia akan ngatur gimana apa membuka tutupnya si stomata ABA. Sama dormansi dari biji. Itu biasanya asam absisat. Oke. Sekarang kalau di sini IAA, oh di sini udah dikasih tahu. IAA itu auksin. Auksin menginduksi diferensiasi protosilem yang ditandai dengan penebalan dinding sekunder. Ingat tadi, berarti ada protosilem, ada metasilem. Protosilem berarti kan yang awal-awal ya. Metasilem yang dia sudah berkembang banget. Kalau di sini dibilangnya auksin menginduksi diferensiasi protosilem yang ditandai dengan penebalan dinding sekunder. Taunya dari mana? Ini teman-teman. Ingat teman-teman kalau ada vessel, ini dia adalah silem, ya kan? Silemnya apa? Ya berarti dia silem yang trakea, ya kan? Ini ada V, DPV. Mungkin kayaknya di sini, oh ini DPV-nya pembuluh protosilem yang sedang berkembang. Berarti dia developed protosilem vessel, gitu kayaknya ya. Ini developed protosilem. Kita lihat arah dari IAA-nya. IAA yang mana? Yang ini ya. Arahnya ada dua, berarti kita bisa fokus di sini. IAA dia menginduksi diferensiasi protosilem yang ditandai dengan penebalan dinding sekunder. Ini kelihatan ya dindingnya jadi tebal banget dibandingin yang lain. Artinya IA-nya bisa menginduksi protosilem tersebut. Berarti nih jawabannya benar. Terlihat dari gambar ya. Oke, ini kalau ini cara bacanya gimana? Kalau ada bagian kayak gini, teman-teman yang harus dilakukan adalah lihat dari arah panahnya. Ini arah panah, terus isinya apa aja. Warna-warna ini sangat ngefek ya. Ini IAA, oh yang merah ini berarti IAA. Yang birunya adalah CK alias sitokinin. Yang ininya berarti yang nggak ada disebutin di sini. IAA, CK berarti ini adalah gas etilen. Kalau tanda panah gitu, dia biasanya artinya apa ya, mengaktifkan atau mendukung terjadinya, menstimulasi itu biasanya tanda panah. Kalau ada tanda strip kayak gini, dia artinya menyetop, menginhibisi dan lain-lain. Gitu. Kalau di sini ditanyain auksin menginduksi diferensiasi protosilem, iya udah benar. Yang ditandai dengan penebalan dinding sekunder, udah benar ya. Berarti yang ini pembahasannya sudah sesuai dengan pernyataan sesuai dengan bagan gitu ya. Ini biar teman-teman kalau ngapal apa kalau nanti baca-baca lagi bisa kebayang. Ini benar. Kebayang cara bacanya? Siaman? Jadi mungkin kalau ada yang salah agak bingung kali ya. Ini cara bacanya apa gitu. Ini DPV tuh gimana? Terus ini mana PE? Oh ini perisikal. Oh ini perisikal awalnya. Oke. Oke, yang A ini masih aman? Sekarang kita ke yang B. Sitokinin dapat menghambat inisiasi akar lateral di dekat ujung akar. Sitokinin menghambat inisiasi katanya. Kita lihat kalau ada sitokinin di sini malah jadi ada etilen yang akan menghambat di sini, ya kan? Di sini menghambat inisiasi akar lateral di dekat ujung akar. Ujung akar yang mana teman-teman? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang mana ya kira-kira? Dilihat dari ukurannya aja. Ukurannya, iya ternyata kan dia yang dari kiri kan. Oke, ukurannya di sini kelihatan yang paling kecil, berarti dia yang paling ujung biasanya. Kalau yang paling dekat sama batang, ya berarti dia di pangkal. Berarti ukurannya harusnya relatif lebih besar ya. Berarti yang ini pangkalnya, yang ini ujungnya. Nah,
sekarang dibilangnya sitokinin, yang ini CK dapat menghambat inisiasi akar lateral di sekitar ujung akar. Ingat aja, sitokinin kan sebetulnya kerjanya agak ini apa ya? Berlawanan tapi barengan sama si auksin, ya nggak sih? Nah, kalau ada sitokinin, apakah inisiasi akar lateralnya akan di ujung akar? Akan di ini akan terinhibit? Jawabannya ya iya, ini kelihatan nih. Kalau ada sitokinin, di sini etilennya juga dia akan menghambat. Makanya di sini auksinnya dia bakal bikin akar lateral di sini. Akar lateralnya bakal dibikin di sini. Belum nyampe yang ujung. Padahal dia bisa aja bikin yang ujung, bisa aja. Kalau dia tidak banyak si sitokininnya gitu. Jadi di sini masih sesuai dengan bagan ya yang juga. Berarti benar. Oke, ada pertanyaan dulu, Mas Yaman? Oke, yang C. Etilen yang dihasilkan di protosilem yang sedang berkembang dapat menentukan tempat terjadinya inisiasi akar lateral. Etilen, etilen yang ini eh dia dapat menentukan terjadinya inisiasi akar lateral. Ini udah jelas ya. Kita lihat. Oke, kembali dulu deh ke B ini. Jadi kalau B ini alasannya apa nih? Sorry, saya bolak-balik dulu. Ini kita lihat kalau di sini kalau ada IAA, IAA doang, di sini dia kan jadi terjadi perbalan. Tapi kalau makin ke sini dia makin gak ada. Kenapa? Karena dia ada CK. Ingat CK, sitokinin sama IAA kadang-kadang dia kerjanya jadi berlawanan kayak tadi ya, antagonis. Kalau IAA dia ke atas, kalau CK dia ke samping biasanya kan. Nah, kalau ini berarti ini sesuai dengan gambar ya. Sesuai dengan gambar. Saat tidak ada CK, bagian pangkal berkembang lebih optimal, ya kan? Sebaliknya, saat ada CK, bagian ujung, bagian ujung, iya, bagian, ke bagian IAA, bagian pangkal berkembang lebih optimal, IAA. Ini saat ada, kalau CK-nya ada, saat ada CK, IAA di bagian ujung batang tidak bekerja ke situ, tidak bekerja optimal. Taunya dari mana? Taunya dari ukuran ukuran panahnya, teman-teman. Di sini panahnya makin jauh dari CK dia makin tebal, tapi makin dekat dia panahnya makin tipis. Artinya dia ada interaksi antara sitokinin sama si auksin. Gitu. Itu yang B. Kalau yang C, etilen yang dihasilkan di protosilem yang sedang berkembang dapat menentukan tempat terjadinya inisiasi akar. Di sini etilen, terus gara-gara ada etilen di sini jadinya terjadi akar inisiasi akar lateral ya, LRI ini. Jadi ini jawabannya benar juga dong. Benar. Nih, ketika ada penghambatan oleh apa ya namanya, oleh etilen, maka LR LRI akan terbentuk. Kayak gitu. Begini kurang lebihnya. Masih aman? Yang terakhir, yang D. Inisiasi akar lateral dimulai dari pangkal ke ujung akar. Pangkal yang kanan ke ujung akar. Kita lihat inisiasi akar lateralnya yang paling awal memang di dekat pangkal ya. Ini berarti benar juga sesuai dengan gambar LRI yang pertama terbentuk adalah di daiponya banyak banget, adalah di daerah dekat pangkal gitu ya. Berarti ini jawabannya benar, 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 benar. Oke.
Selamat untuk teman-teman yang menjawabnya sudah sesuai. Tinggal di-explore lagi nih, ini alasannya sudah sama atau belum, atau mungkin ada alasan lain karena bisa jadi satu soal bisa ada dari beberapa point of view gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? 3, 2, 1, oke. Kalau nggak ada, ini saya yakin teman-teman sudah pada mengerjakan. Tapi kan kita ini tidak ada ininya ya, tidak ada kunci jawabannya. Silakan coba teman-teman mungkin hasil diskusi sama teman-teman, ini jawabannya apa sih soal yang di ini loh, di simulasi kemarin. Aku yakin teman-teman banyak yang ini, banyak yang nyobain kan pas simulasi terus diskusi sama teman-temannya. Silakan jawabannya apa? Oke, sambil teman-teman nulisin, saya izin ke toilet dulu sebentar. Silakan teman-teman ketik jawabannya di kolom komentar. Thank you. Oke, saya kembali. Mana ini cuma satu. Apakah ini belum pernah terbahas sama teman-temannya? Oke, mari kita coba bahas ya. Saya juga coba. Oke, kita lihat ya ini. Oke, oke, oke. Oke, ini adalah pembuluh. Saya belum open cam. Ini adalah uh, pembuluh silem sama floem, ya kan? Silemnya di sini udah tahu dia adalah vessel. Vessel adalah trakea. Ya, ini trakea. Berarti nanti kalau ada yang hubungannya sama spermatofita atau angiosperma, gimnosperma, kita harus attention di situ. Terus kalau yang di sini, ini phloem. Terus di sini ada nomor-nomor. Ingat kalau yang kayak gini apa yang harus dicek ya teman-teman bisa sih langsung aja ngelihat dari sini. Terus kalau nanti teman-teman harus menganalisis gambar, teman-teman lihat panah. Nah, oh ini panah ke atas, ini ada panah ke sini, ini ada panah ke bawah. Lalu kita lihat di sini ada nomor-nomor 1, 2, 3, 4 gitu kan. Terus ini sukros, ini sukros. Oh, ini lagi ngomongin transport di ini ya, transport di kedua jenis pembuluh. Sekarang kita coba tentukan. Informasi di gambar menjadikan model tersebut berlaku pada semua tumbuhan berbiji, spermatofita. Em, ini agak bingung ya sebetulnya, karena informasi di gambar ini, informasi pada gambar menjadikan model tersebut berlaku pada semua tumbuhan berbiji. Karena di sini kurang menjelaskan apakah
kalau dia si silemnya dalam bentuk tracheit dia akan sama atau tidak? Ya nggak sih? Jadi bisa aja kalau dalam bentuk tracheit dia jadinya berbeda. Walaupun mungkin di sini agak sama ya. Coba ada pendapat lain nggak? Jadi kalau menurut saya ini kurang tepat karena ini vessel ya. Sebentar. Hmm, kita lihat dulu. Oke. Oke. Di sini spermatofita. Spermatofita kan berarti semuanya ya. Ada gimnos, ada angios juga. Ya nggak sih? Yap, yap. Mana ini? Sebentar. Oke. Sebentar. Saya ini dulu. Oke. Oke, oke, oke. Kebayang, kebayang, kebayang. Oke, ini kita lagi ngomongin xylem vessel sama phloem sieve element. Ini kalau dibilang informasi di gambar ini menjadikan model tersebut berlaku pada semua tumbuhan berbiji. Di sini kita udah tahu di sini ada vessel. Vessel itu adalah trakea. Apakah trakea dimiliki oleh semua jenis spermatofita? Jawabannya tidak. Ada apa sih? Ada kelompok spermatofita yang nggak punya trakea? Ada, yaitu kelompok Gymnospermae. Gymnospermae hanya memiliki trakeit saja. Kalau masih ingat ya, ini aku tulisin dulu. Kunci pembahasan ya. Oke, saya bilang dulu di sini yang A. Ini pada gambar tertulis xylem vessel. Vessel, apa vessel? Vessel adalah trakea. Tidak semua tidak semua anggota spermatofita memiliki trakea. Yang memiliki kelompok apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Angiospermae. Yang punya kelompok yang punya sisilem vessel atau yang punya trakea hanya kelompok Angiospermae. Ini berkaitan sama soal yang batang tadi ya. Jadi kalau dibilang semuanya ini bisa berlaku di semua tumbuhan berbiji, ini jadinya salah. Kita lanjut. Tuh, kalau yang nomor eh yang pernyataan kedua. Lanjut pernyataan kedua. Potensial tekanan 2 lebih rendah dibandingkan potensial tekanan 1. Betul atau salah? Kita lihat. Potensial tekanan 2 lebih rendah daripada tekanan 1. Menurut teman-teman ini betul atau salah? Tadi saya lihat jawabannya betul-betul. Oh, banyak yang betul ya. Betul-betul. Katanya betul. Tekanan 2 lebih rendah dari tekanan 1. Kenapa? Ingat prinsip tekanan. Ingat prinsip perpindahan zat dari sesuatu yang tinggi biasanya ke sesuatu yang rendah. Dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Itu adalah prinsip perpindahan zat. Entah itu mau air, mau apapun, dia biasanya kayak gitu. Sekarang, arah panahnya, lihat dari mana. Kalau di silem, kalau silem sendiri, perpindahannya dari mana ke mana sih?
dari bawah, dari akar sampai ke atas, ya kan? Gimana caranya air ini bisa narik ke atas? Ini berarti harus ada perbedaan tekanan, mirip sama manusia. Kalau di silam, berarti kalau dia mau mengalirnya ke atas, tekanan yang di atas harus lebih rendah dibandingkan yang di bawah. Biar yang di bawah bisa naik terus ke atas. Tapi kalau ngomongin kalau tekanan yang di bawah lebih rendah dibanding yang di atas, nanti malah mengalirnya dari atas ke bawah gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau di sini dibilang potensial tekanan pada dua lebih rendah. Salah. Air mengalir dari bawah ke atas. Aku bilangnya bawahnya dua ya. Ke atas. Ke atas itu satu. Sehingga seharusnya tekanan di atas lebih rendah daripada tekanan di bawah. Seperti itu. Kebayang nggak? Masih bingung? Teman-teman bayangin aja kalau kita kayak pernapasan. Gimana caranya udara bisa masuk padahal di kita juga udah ada oksigen ya. Caranya kita harus mengeluarkan si oksigennya. Jadi, nah udara di paru-paru kita itu jadinya kosong. Kalau kosong, tekanan parsial oksigennya jadi rendah dan tekanannya yang dari luar akhirnya bisa masuk ke dalam. Sama, air juga kayak gitu. Kalau di dalam tumbuhan kan udah ada airnya. Gimana caranya biar air itu bisa tetap masuk? Jadi nanti dibikin perbagiannya ini tekanannya jadi beda-beda. Misalnya, ketika airnya mau masuk ke daerah bawah sini, oh berarti nanti si bagian dua ini harus lebih rendah dibandingkan kondisi luarnya. Nanti kalau udah masuk di sini airnya, nanti daerah ini harus lebih rendah daripada kondisi dua. Dan kalau ada satu kayak gini, artinya yang satu harus lebih rendah daripada yang dua. Gitu. Jadi di sini nanti biar mengalir. Seperti itu. Dan di sini juga kan airnya mengalir dari dua ke satu. Cara logika ya berarti harusnya dua lebih tinggi tekanannya daripada satu. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Biar nggak bingung. Belum ada? Oke. Masih aman? Oke, sekarang kita coba yang C. Yang C, potensial zat terlarut 3 lebih tinggi dibandingkan 4. Nah ini nih. Kak ini sama juga nih. Ini 3 terus panahnya ke 4 sini. Jadi betul dong jawabannya. Betul tidak? Jawabannya ternyata salah. Kenapa salah? Kita lihat. Ini beda kasus. Jadi kalau yang 3 sama 4, dia ini ada sesuatu sel yang nempel. Alias sel si pembuluhnya ini dia dekat sama sesuatu sel. Selnya ini ada dua jenis. Yang pertama ada sel source atau sumbernya. Berarti dia yang melakukan sel-sel yang melakukan fotosintesis. Mungkin mesofil gitu kan banyaknya. Dan satu lagi sel sink. Atau dia ini tempat disimpannya semua gula gitu. Jadi kayak cadangan makanannya di situ. Ini bisa jadi tempatnya ini lebih rendah atau ya pokoknya intinya mungkin di sini digambarkan lebih tinggi karena ngegambarin daun ceritanya. Daunnya kan di atas, terus mungkin di sini sel yang disimpannya itu di batang yang mana lebih rendah dari daun. Tapi apakah tekanan 3 pasti lebih tinggi daripada 4? Yang saya bilang, jadi tekanan itu bisa per tempat, teman-teman. Misalnya gimana? Kalau tekanan 3, ini wilayah 3 dia dekat sama cell source. Yang mana ini adalah sumber dihasilkannya si hasil hasil fotosintesis alias fotosintat. Fotosintat ini berarti kan harus diedarkan ke seluruh jaringan tumbuhan. Gimana caranya? Caranya berarti sel yang terdekat dia harus lebih rendah. Ininya nih ya, apa namanya? Tekanan parsialnya. Jadi di sini lebih rendah 3. Makanya kalau dia 3 lebih rendah, nanti sukrosa atau hasil fotosintatnya bisa dikeluarkan. Coba kita bayangin kalau yang nomor 3 ini tinggi. Kalau tinggi, nanti malah dia bisa masuk ke sini ya. Jadi si fotosintatnya nggak keluar-keluar nanti gitu. Gimana caranya fotosintatnya keluar? Yang tiganya itu harus jadi rendah. Kalau tiganya rendah, di sini berarti kan lebih rendah lagi, ini mungkin lebih rendah lagi.
Ini kan harusnya lebih rendah dong, Kak. Nah, di sini ini ada pengecualian. Kalau ini lebih rendah, nanti malah di sini dia nggak bisa menyimpan sesuatu. Ini adalah sel untuk penyimpanan si hasil fotosintatnya. Nah, gimana caranya daerah ini harus menyimpan hasil fotosintat? Artinya di daerah sini nanti dia harus jadi lebih tinggi tekanannya. Jadi dari sininya rendah, tapi makin ke sini ini jadi tinggi di daerah empatnya. Kalau di sini tinggi, akhirnya dia bisa menyalurkan ke sukrosanya. Gitu. Terus gimana, Kak? Ini kalau mengalirnya yang mengalirnya memang yang nanti ada juga yang pakai sistem transport aktif, makanya gitu. Jadi kan kalau transport pasif dia ya udah dilakukan aja tanpa perlu bantuan protein, tanpa bantuan energi dan lain-lain. Sedangkan kalau di sini dia memang harus melewati transport aktif, teman-teman. Karena kan ini dari gulanya udah ada perbedaan ini ya, perbedaan tekanan. Jadi dari gula dia harus bikin si tiganya ini jadi lebih rendah. Caranya gimana? Berarti bakal ada ion-ion yang mungkin nantinya bakal masuk ke sini, teman-teman. Ion-ion yang dari 3 masuk ke sini lewat transport aktif, nantinya si gulanya baru bisa dipindah gitu. Pun di sini sama. Biar di sini gulanya jadi bisa masuk ke sini, nanti bakal ada ion-ion yang dari sini dikeluarkan ke sini dulu. Biar nanti dia jadi bisa dimasukin gitu. Berarti kalau yang ketiga potensial zat larut 3 lebih tinggi dibanding 4 ini jadinya salah. Karena uh, pada 3 terdapat source cell. Di mana hasil fotosintat harus dikeluarkan dan diedarkan ke seluruh uh, bagian tumbuhan. Artinya daerah 3 harus lebih rendah tekanan parsialnya. Sebaliknya, pada 4 dia terdapat sting cell. Jadi hasil fotosintatnya akan akan dikeluarkan, akan disimpan dalam sel tersebut, ya toh. Jadi pada 4 terdapat sting cell yang mana hasil fotosintatnya akan disimpan di sel tersebut. Artinya daerah 4 harus lebih tinggi tekanan parsialnya. Begitu kurang lebihnya. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung nggak antara si silem sama phloem? Jadi memang ada perbedaan ya. Kalau silem kan yang mengalir air doang. Jadi ya udah tinggal teman-teman lihat gradien konsentrasinya seperti apa. Kalau yang phloem karena dia ngomongin fotosintat berarti ada sesuatu zat molekul yang bakal ditransport. Berarti teman-teman harus ngelihat dia ditransportnya dari mana ke mana. Terus berarti dia dari apa? Harus lewat ini gitu. Mana yang lebih tinggi tekanan potensialnya gitu. Jadi dilihatnya dari mana ke mananya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? 3, 2, 1. Yang D deh, yang terakhir. Air ini mengalir dari silem ke floem dan sebaliknya akibat osmosis. Jadi kita lihat dari silem ke floem, ini ada sesuatu yang mengalir, air, yang ini ya. Air mengalirnya lewat apa sih? Ya selain osmosis lewat apa lagi? Jadi ini sudah pasti benar. Dalam bagan terlihat air bisa berpindah dari silem ke floem dan sebaliknya. Gitu. Jadi ini jawabannya salah, 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 benar. Oke. Sampai sini ada yang mau ini enggak? Kak, kok ini salah, kok ini benar gitu. Saya masih belum paham. Mau sudah clear, sudah cukup?
Tiga, dua, satu. Oke. Kalau clear, mari kita kerjakan ini. Perhatikan diagram bunga di bawah ini. Nah, silahkan tonton. Ini kehalang nggak sih sama ini? Oke, kayaknya kehalang ya. Kehalang. Kehalang. Kehalang jadi gini aja. Oke. Coba silahkan dikerjakan dulu nih. Tentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Silahkan. Ini gimana Kak cara taunya? Oke. Boleh deh dikerjain dulu aja. Nanti kalau sudah ada, mari kita samakan jawabannya. Dan juga kita cari tahu gimana alasannya. Oke? Silakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Boleh googling sambil googling boleh lah. Tapi bukan googling jawaban ya. Maksudnya googling ini diagram apa sih gitu. Sampai 3 menit ya boleh. Sampai 12:15. Oke. Ini mana nih? Pada kemana? Oke, yang jawab baru satu orang. Teman-teman boleh ya kalau mau di japri aja ke aku nggak apa-apa. Biar kita tahu, biar saya tahu. Oh ini ternyata udah pernah teman-teman bahas. Oh ini ternyata belum. Jadi bingung. Atau gimana? Nah, oke. Oke, ini ada dua kubu kayaknya sama semua. BSSB. Ada BSBS. Oke. Oke. Tapi berarti BS-nya udah sama nih.
Yang pertama, pernyataan pertama sama kedua. Oke, pernyataan yang pertama. Ini kita tahunya dari mana sih? Sebentar, saya bikin lagi. Oh, it's alright. Perhatikan diagram di bawah ini. Ini kan ada gambar kayak gini. Oh, ini kuncinya. Asal dulu. Yang A merupakan bunga biseksual. Taunya dari mana? Di sini pada jawab, alasannya pada jawab benar katanya nih. Karena di diagram terlihat cuma ada ini ya. Di diagram terlihat hanya ada putih. Ya enggak sih? Ini kan putiknya yang di tengah ya. Terus di sini ya berarti ini satu bunganya, jadi bisa diasumsikan. Ya udahlah, langsung aja. Jadi bisa diasumsikan kalau ini kemungkinan bunga betinanya doang. Berarti bunga jantannya bakal beda rumah. Ini disebutnya sebagai apa sih? Biseksual. Biseksual itu rumah apa sih? Rumah. Berumah satu atau berumah dua? Coba. Oke. Ini bentar. Ini ada putiknya doang nggak? Oke. Kita lihat di sini. Ini ada putiknya doang enggak ya ternyata ya? Oke, emang ini gimana aja sih Kak? Oke, saya coba carikan. Kayaknya tadi sudah nemuin gambar. Sebentar. Gimana ya? Hmm. Oh, belum ada ternyata. Ini, teman-teman. Weh. Weh. Belum ada ternyata. Oke, oke. Salah, salah. Oke, di sini. Sorry. Kita lihat. Apakah dia biseksual? Berarti ada. Kalau biseksual, dari satu bunga dia ada ini ya, ada apa namanya, ada jantan dan betinanya ada di situ, gambar jantan dan betinanya. Di sini kita lihat, ini putiknya ada. Terus berarti yang ini sistamennya ya, berarti dari gambar, ya kan itu sistamennya. Dari gambar terlihat ada putik dan stamen dalam satu bunga. Artinya bunga ini berumah satu. Biseksual, monoseus ya. Iya, oke. Lanjut. Berarti teman-teman tadi sepakat yang A itu adalah benar. Kalau yang B, merupakan bunga dari kelompok monokotil. Hitungnya gimana? Kalau bunga kelompok dikotil sama monokotil dibedakan dari jumlah kelopak atau jumlah mahkota ya. Jumlah mahkota bunga adalah kelipatan mahkotanya yang mana? Yang ini kah? Atau yang ini? Ini ya berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah kelipatan 5 ya enggak sih? Ingat 2, 4, 5 itu adalah kelompok dikotil. Berarti memang ini salah. Bunga, jadi bunga kelipatan 2, 4, dan 5 adalah kelompok dikotil. Kelompok monokotil
kelipatan berapa? Kelompok monokotil umumnya kelipatan 3 gitu. Oke, lanjut. Yang C. C merupakan bunga yang polinasinya dibantu sama angin. Di sini tadi pada ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Kenapa jawab benar dan kenapa jawab salah? Polinasinya di sini dibantu sama angin katanya. Di sini kelihatan ini ya. Ini putiknya, terus ini stamennya. Berarti apakah dia polinasinya dibantu sama angin? Taunya dari mana sih? Kita cek ini ya. Bunga kalau yang paling gampang sebetulnya kalau kita kelihatan ininya ya. Kelihatan si jenis bunganya gitu. Nanti kelihatan biasanya yang dibantu sama angin dia yang ringan-ringan. Kalau di sini karena benang sarinya ada banyak katanya. Stamennya berarti ya di sini uh, stamen adalah benang sarinya terlihat ada banyak. Jadi harusnya dia apa? Kalau dia bunga polinasi angin, ini saya cek dulu deh diagramnya biar agak gampang. Hmm. Terus biasanya dia juga nggak punya kelopak ya. Di sini kelopaknya ada gede-gede. Jadi kayak kalau sama angin dia bakal jatuh juga di situ. Jadi kayaknya ini bakal dibantu sama serangga karena di sini juga salah satunya ada bunga ini memiliki kelopak. Lalu stamennya ada banyak sehingga kemungkinan bukan dibantu angin. Tuh. Berarti kemungkinan dibantu sama siapa? Bisa dibantu sama serangga atau langsung penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri bisa nggak kalau kayak gini? Bisa nggak? Coba nanti dicari tahu. Apakah kalau bunga berumah satu dia bisa langsung menyerbuki dirinya sendiri? Itu PR ya. PR teman-teman. Cari tahu apakah bunga kalau dia kan kalau hewan ya kalau dia hermafrodit ada yang tetap sama harus ketemu sama individu lain biar dia. Jadi kalau hermafrodit di hewan biasanya dia kadang jadi jantan, kadang jadi betina gitu. Tapi harus tetap sama individu lain. Kalau di bunga, bunga kan ya udah tinggal bisa nggak dia mengalami penyerbukan sendiri. Nanti tuh teman-teman cari tahu ya. Itu sebagai konsep juga, siapa tahu nanti ditanyain lagi tentang bunga, nggak tahu. Nanti teman-teman bisa tahu. Oke, lanjut. Yang ini berarti salah karena kan dia terus ada kelopaknya. Biasanya kalau kelopaknya ada, dia bisa dihinggapi sama serangga juga biasanya. Terus di sini stamennya juga ada Nah, ini yang terakhir. Bunga di atas menghasilkan buah agregat. Nah, oke, ini kita lihat yang tadi saya siapkan adalah yang ini ternyata. Buah agregat ini contohnya apa? Yang ini ya, teman-teman. Oke. Hmm, jadi jenis-jenis buah. Kalau dulu jenis-jenis buah sering keluar di em, ya sih tumbuhan juga kadang-kadang ada ya. Tapi dia lebih ke biosistematik biasanya, biosistematik tumbuhan. Nah, nggak tahu apakah tahun ini banyak fisiologi, anatomi, atau biosistematiknya, kita nggak tahu. Tapi tidak ada salahnya teman-teman belajar tentang bunga ini. Jadi jenis-jenis bunga secara umum dia ada 3. Yang pertama bunga simple, ya berarti bunga yang bunga buah buah sederhana gitu kan. Terus buah agregat sama buah yang jamak, multiple fruit. Ini gimana kalau dia cuma simple? Dia biasanya ya udah dari satu bunga dia nanti ngehasilin satu jenis buah. Satu buahnya gimana? Satu bunga.
Terus di sini walaupun kalau ada banyak ovariumnya ya dia ini satu buahnya gini. Ada bijinya gitu. Ah, satu biji. Satu bunga biasanya satu buah ibaratnya gitulah. Kalau dia agregat, dia ini satu bunganya, dia karpelnya ini ada banyak, terus stamennya ada banyak. Yang kayak gambar kita tadi. Stamennya itu banyak. Kalau stamennya banyak, dia bisa bikin ini nanti jadi buah yang agregat. Maksudnya, tapi banyak kok yang Kak, tapi kan banyak yang stamennya banyak nanti ujungnya jadi satu buah. Iya, jadi syarat lainnya nanti dia punya karpel atau ruang antar di apa ya, ruang ovariumnya itu dia ada banyak. Syaratnya harus itu. Kayak gini, gambar gambar singkatnya gini. Jadi di sini si putiknya dia ini ada banyak ruang untuk pembuahannya. Jadi banyak banyak ininya apa si ruang buat terjadinya pembuahannya. Walaupun tadi di sini putiknya juga kita lihat tadi kan ada gitu ya. Nanti lama-lama dia akan membuat di sini buah yang agregat. Kalau yang tadi dia ovariumnya ya satu udah jelas. Putiknya satu. Ini bisa jadi putiknya tadi ada, putiknya juga ada banyak. Tadi kita lihat ya. Jadi yang satu utama terus yang kanan kirinya dia yang melingkar itu. Terus sisa-sisanya berarti itu adalah stamen-stamennya. Nah, kalau ini buahnya satu dia disebutnya simple. Kalau dia ternyata ada banyak ini ruang buat ovariumnya, dia jatuhnya buah agregat. Satunya lagi, dia ini terbentuk dari bunga yang jamak. Bunga jamak nanti akan menghasilkan buah yang jamak juga. Dari perbungaan di sini kita sering sebutnya. Contohnya apa? Contohnya ya nanas. Nanas yang ini. Dia ini disebutnya perbungaan walaupun kita ngelihatnya ini adalah satu kelopak gitu. Satu ya. Ini satu kelopak terus satu tangkai bunga harusnya ini satu bunga dong. Enggak, ternyata satu bunganya hitungannya kayak gini, yang kecil-kecil ini. Jadi, kalau kembali lagi ke sini, bunga ini akan menghasilkan bunga agregat. Akan menghasilkan buah agregat. Jadinya adalah benar karena terdiri dari banyak apa ya namanya? Ruang karpelnya dan banyak stamen. Itu ya. Tapi kalau dibilang, berarti kalau setiap banyak stamen pasti agregat enggak ya? Maksudnya kayak, ya berarti dia dari karpelnya sih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini full atau bakal buah kali ya? Aku gimana ya? Banyak ruang, banyak bakal buah. Saya bilangnya gampangnya ini ada. Banyak bakal, banyak bakal buah atau fullnya. Gitu. Oke. Berarti banyak ovariumnya juga ya. Dalam kurung banyak ruang ovarium. Disebutnya nama lainnya karpel. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini konsep banget sih. Jadi ya kalau konsep ini udah pernah keluar, rasanya, rasa-rasanya kalau keluar lagi udah jarang. Tapi tidak ada salahnya teman-teman paham dulu konsep yang diagram bunga kayak gini. Oke. Oke, kalau yang buah gimana? Kalau buah, nah ini juga biasanya jatuhnya klasifikasi teman-teman. Tapi boleh deh kita coba baca ini. Berikut ini adalah gambar berbagai jenis buah. Dari contoh buah ini terdapat jenis buah yang berkembang hanya dari ovarium, sedangkan lainnya memiliki bagian buah yang berasal dari perhiasan bunga. Ini ada jambu, suatu jambu, terus ini ada stroberi sama kacang. Nah ini kalau teman-teman tahu konsepnya sebetulnya bisa langsung dijawab sih. Tapi coba, boleh-boleh sambil di ini. Oh ini berarti ini jawabannya benar, salah, salah benar. Saya coba.
Oke, silahkan. Ini kuncinya apa nih? Ini saya hapus dulu kuncinya. Oke. Kalau kita lihat ini ya, ini buah yang pertama, buah yang kedua tadi kita udah tahu contohnya adalah buah dari buah agregat, iya kan? Di sini nggak ada nanas sih, jadi nggak ada buah majemuk. Nah, kira-kira nih, pembahasan deh langsung yang A. Buah satu berkembang dari bunga yang memiliki posisi ovarium superior. Superior berarti di daerah atas. Bunga satu ini berkembang dari apa sih? B, 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 B. Oke, ada yang jawab baru satu orang tapi B, 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 B. Ada versi lain mungkin? Saya tulis dulu nih. Sambil nunggu teman-teman, saya sambil cari gambarnya dulu. B, B, S, B. Oke. Ini tuh jambu air ya kayaknya ya. Oke. Ovarium superior. Saya sekarang cariin gambarnya sebentar. Sekalian. Mm, 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 mm. Oke. Ada jawaban lain? Masih saya tungguin nih. Kira-kira kan kalau di sini dibilangnya nih dari contoh ini terdapat jenis buah yang berkembang hanya dari ovarium. Sedangkan lainnya memiliki bagian buah yang berasal dari perhiasan bunga. Kata kuncinya ada itu, teman-teman. Mana ya? Mana ya? Saya cek dulu. Dari bunga yang biar gampang. Ini tuh dia warnanya gelap ya. Ini jambu apa ya? Jambu air, jambu bol.
Hmm. Ini tidak terlihat. Ini tapi kayaknya bukan jambu air yang kecil-kecil itu ya. Oke. Hmm. Kalau dari saya, oke kita coba lihat ya. Ini buah satu, saya nggak tahu ya. Kalau ini adalah buah jambu air, buah jambu air, kayaknya kalau kayaknya ini bukan jambu air ya. Dia kayaknya jambu bol yang ngasih. Karena kalau kita lihat jambu air dia bentuknya, oh asalnya dari perbungaan. Jadi dia bunga majemuk. Oh, oke. Coba kita lihat. Kalau ini kayaknya dia bukan jambu air ya, kayaknya jambu bol deh. Ini curiganya. Saya tulisin ya, jika buah satu adalah jambu bol, maka dia berkembang dari, maka dia merupakan, nih saya bilang dulu, maka dia merupakan buah semu. Teman-teman tahu nggak? Ada yang dibilang sebagai buah semu. Kayak di sini udah dibilang sih, ada terdapat beberapa jenis buah. Yang pertama berkembangnya hanya dari ovarium, sedangkan kalau yang lainnya ada yang berasal dari perhiasan bunga. Artinya buah semu ini adalah saya bilang yaitu buah, kok bunga, buah yang kembangannya juga menyertakan perhiasan bunga. Artinya, kalau dia menyertakan perhiasan bunga, bisa jadi ini berarti bukan dari bunga yang memiliki ovarium superior, tapi dia dari perhiasan bunganya. Terus buah yang aslinya yang mana? Ada kalau di jambu bol yang kecilnya itu, yang kayak kacang mete, itu baru buah aslinya. Berarti kalau buah ininya yang dipotong, ini buah apanya yang mirip sama jambu air, ini berarti dia bukan dari bunga ovarium superior gitu. Jadi ini menurut saya salah. Tapi nanti boleh teman-teman dicek lagi, di cross check lagi. Ini